Baik. Nama lengkap Alfida Nur Aslamah, beliau adalah Islamic Economics Enthusiast and Education Caregiver. Biodata diri, tempat tanggal lahir beliau Jakarta 10 Agustus tahun 2000. Alamat beliau di Jalan Pupanur 2 nomor 46 Perumnas 2 Tangerang Banten. Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, status belum menikah, moto sabar dan syukur. Riwayat organisasi beliau yang pertama ada Leader of Economics atau LOE, Putri FE Forum Ketua Angkatan UNJ tahun 2017, Koordinator Divisi Syiar Sahabat Muslim atau Salim FE UNJ tahun 2017, Staf Departemen PSDM BEM Prodi Ekonomi Administrasi tahun 2018, Staf Departemen Syiar BSO Al-Iqtisadi FE UNJ tahun 2018, Kepala Departemen Riset dan Keilmuan BEM Prodi Ekonomi Administrasi tahun 2019, Kepala Departemen Edukasi BEM FE UNJ tahun 2020, Staf Divisi Kajian Education Watch Departemen Pendidikan dan Penelitian BEM UNJ tahun 2020, Staf Departemen Pendidikan BEM di UNJ tahun 2020, Staf Departemen Riset Interdisipliner Pendayagunaan Teknik IKM tahun 2020. Selanjutnya, riwayat pendidikan formal beliau, SBMI Al-Istiqomah Tangerang tahun 2005 sampai 2011, SMPN 9 Tangerang tahun 2011 sampai 2014, SMA Islam Nurul Fikri Boarding School Serang 2014 sampai 2017, Universitas Negeri Jakarta Pendidikan Ekonomi tahun 2017 sampai sekarang. Riwayat pendidikan non-formal, in the School of Political Economy Lecture tahun 2020, International Institute of Islamic South Malaysia tahun 2020, Summer School Asia, University Taiwan Finance and Technology tahun 2020. Selanjutnya, riwayat prestasi beliau. Yang pertama, mahasiswa berprestasi utama sarjana Universitas Negeri Jakarta tahun 2020, mahasiswa berprestasi favorit Universitas Negeri Jakarta tahun 2020, presenter International Conference on Economics, Business and Economic Education Semarang tahun 2020, pemegang hak cipta karya ilmiah The Impact of Technological and Knowledge Development on the Investment Interest of Jakarta Millennium Capital Market, Kemenkumham Republik Indonesia. Pemegang hak cipta karya ilmiah Jakub aplikasi edukasi pajak bagi YouTubers Indonesia Economics, Entrepreneurship, and Management ICCEM Malaysia tahun 2020. Presenters First Inter mahasiswa berprestasi utama Fakultas Ekonomi UNJ tahun 2020, juara ilmiah nasional, pekan ilmiah dan penalaran S tahun 2019, juara 2 lomba karya tulis ilmiah nasional, Sensor Test Prinsip UN. Champion Silver 3 lomba karya tulis ilmiah nasional, juara 3 lomba karya tulis ilmiah Road to Wow FE UNJ tahun 2019, juara 1 lomba debat ekonomi Islam nasional STI tahun 2019, juara 2 lomba debat isu juara halapan 2 lomba debat perekonomian nasional 2019, juara 1 lomba debat isu perbankan UPN Veteran Nasional Jakarta, juara 1 lomba debat Piala kita langsung saja mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita, yaitu Kak Alfida. Untuk Kak Alfida, kami persilakan. Tes. Suara saya masuk ya? Suara saya masuk? Masuk, Kak. Ya. Oke. Ini bisa di share screen materinya? Iya. Oke. Ya. Terima kasih ya sebelumnya ke moderator Nurindah. Saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ya. Jadi ntar mau cek lagi. Suara saya jelas nggak di sana kedengarannya? Jelas. Oke, sip. Jadi hari ini itu insya Allah kita bakalan sharing-sharing
mengenai kiat-kiat menjadi mahasiswa berprestasi melalui pendidikan daring, itu temanya. Nah, tadi saya lihat juga rata-rata mahasiswa atau ada yang SMA juga nih? SMA ada ya. Boleh di next? Untuk mengawali pembahasan kita di malam hari ini gitu ya. Judulnya gimana sih kita jadi mahasiswa atau siswa yang berprestasi gitu di saat kondisi ya serba online kayak gini. Nah, di sini saya tampilin sebuah infografis gitu ya tentang gimana sih kondisi dunia pendidikan selama masa pandemi ini. Nah, bisa kelihatan teman-teman di layarnya ya bahwa ternyata dunia pendidikan selama pandemi corona ini ya banyak terjadi permasalahan lah. Kayak misalnya gini, yang pertama, konsep pembelajaran daring itu belum bisa diterapkan keseluruhan gitu. Nggak semua wilayah di seluruh Indonesia itu bisa atau support untuk menerapkan pembelajaran daring ya. Mungkin hanya ya di kota-kota besar, di kota-kota tertentu yang ada akses sinyal gitu kan. Terus selain konsep pembelajaran yang belum bisa diterapkan secara keseluruhan nih, uh, ada siswa yang belum memiliki perangkat pendukung. Kalau kalian lihat gitu ya, ada di beberapa berita, ada yang sampai kerja jadi kuli buat beli HP supaya bisa ikut belajar online gitu kan. Nah, ini yang cukup sedih juga gitu. Selain itu ada ketersediaan jaringan internet yang nggak merata, itu tadi karena pembangunan, karena infrastruktur sinyal belum menjangkau di desa-desa, ya jadinya sulit untuk dari daerah sana melakukan pembelajaran. Nah, lalu yang berikutnya menerapkan pendidikan dengan tema kelas physical distancing. Jadi kalau berdasarkan info terbaru ya yang saya dapat untuk wilayah zona kuning dan zona hijau gitu. Nah, itu mulai boleh ya dibuka kembali sekolah dengan catatan ada persetujuan izin dari para orang tua murid gitu kan. Nah, ya dengan syarat kalau nggak salah SMA misalnya sekelas itu maksimal 18 orang dan akhirnya ya physical distancing berjarak gitu yang biasanya semeja itu bisa berdua ya jadi sendiri-sendiri pokoknya berjarak lah jaga jarak pakai protokol kesehatan dan nggak cuma ngomongin tentang murid ya tentang siswanya di saat pendidikan selama pandemi corona ini tapi juga Disdikpora Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tetap berusaha agar guru beraktivitas. Jadi di beberapa sekolah ada yang mewajibkan gitu gurunya untuk masuk ke sekolahan yang ngajarnya. Nah, ini saya mau cerita juga nih, saya tuh kan jurusannya background pendidikan dan semester ini lagi praktek ngajar online di SMA negeri di Jakarta. Nah, itu memang beberapa kali gitu gurunya wajib wajib datang gitu kan ke sekolah dan istilahnya jadi nggak benar-benar pure atau nggak benar-benar murni si guru ini ngajarnya dari rumah tapi juga kadang ke sekolah gitu. Dan tadi kalau udah ngomongin dunia pendidikan gimana sih kondisinya selama pandemi corona itu tadi kita beralih ke gimana kondisi pendidikan tinggi ya. Pendidikan tinggi itu ya perguruan tinggi kampus-kampus itu gimana sih? Ini data dari surveinya Lembaga Komunikasi Perguruan Tinggi NU. Nah, jadi mereka ngadain survei dari 24 April sampai 1 Mei 2020. Coba kita lihat di sini ada presentasenya, walaupun agak buram ya. Tapi insya Allah semoga masih kelihatan, saya bacain. Jadi, di sini kualitasnya tuh ada yang merasa cukup baik, tidak baik, kurang baik, sangat baik. Ya, rata-rata ngerasanya cukup baik, nggak ada yang ngerasa sangat baik gitu. Didominasi 65% mahasiswa itu merasa pembelajaran gitu di kampus-kampus itu ya masih kurang gitu. Dalam artian kurangnya itu efektivitas dan juga kualitas dari pembelajaran itu kurang baik kurang terserap, kurang maksimal gitu. Saya mengalami juga ya ngambil mata kuliah manajemen keuangan waktu itu semester ini dan ya itu
dosennya hanya ngirim di WA gitu PowerPoint-nya, dan sisanya kalau ada yang mau tanya gitu. Nah, menurut saya ya itu buat orang yang kurang paham hitung-hitungan, kurang paham matematika, ini jadi menyulitkan. Makanya sih berdasarkan hasil survei, mahasiswa merasa ya kualitas pembelajarannya itu ya masih kurang baik, masih tidak baik. Terus juga ada tentang kebijakan Presiden atas penanganan COVID-19. Ya, sebagian besar masih merasa kurang baik gitu. Surat edaran pendidikan di masa pandemi. Jadi apa ya? Mahasiswa beranggapan gitu kalau misalnya masih belum apa ya, ada kejelasan dan juga langkah tegas dari pemerintah untuk melakukan kebijakan penanganan COVID ini dan khususnya di bidang pendidikan selama pandemi. Bolak-balik revisi surat edaran, surat keputusan gitu, tapi balik lagi teknisnya gitu kan, gimana tata caranya, petunjuk pelaksanaannya balik lagi diserahkan kepada masing-masing institusi pendidikan ya, karena kondisi pendidikannya nggak bisa disamain gitu kan, antara kampus, SD, SMP, SMA itu nggak bisa disamain di setiap daerah. Akhirnya mau gimana pun SK-nya pusat itu ngatur sedemikian rupa, ya udah tetap balik lagi ke gimana kesiapan dan kematangan sebuah lembaga pendidikan itu untuk menjalankan pembelajaran daring ini. Terus nih ada pertanyaan juga, apakah setuju jika skripsi diganti? Wah, sebagian besar setuju nih, 61% mahasiswa setuju. Digantinya jadi apa? Kan bisa skripsi itu ya syarat akhir ya kelulusan. Nah, diganti ya mungkin dengan tugas akhir gitu kan. Beberapa juga kalau KKN ada yang dibuat online. Tapi kalau di kampus saya pribadi di UNJ itu skripsi nggak diganti, tapi dipermudah sih pengambilan datanya, hanya boleh dari data sekunder atau dari BPS, dari internet kayak gitu, nggak harus ngelakuin penelitian lapangan. Ya intinya tuh efektivitas perkuliahan daring, belajar dari rumah, 69% mahasiswa bilang tidak efektif. Tuh ada yang bilang tidak tahu. Ya udah pusing tuh yang ikut survei tidak tahu. Yang ngerasa efektif cuma 24%. Nah, artinya kalau misalnya suatu pembelajaran dikatakan tidak efektif gitu, ilmu-ilmu yang dipelajari kurang bisa terserap, dampaknya adalah bagaimana output dari siswa, dari mahasiswanya itu sendiri cenderung, ya istilah gampangnya mereka nggak ngerti, kurang paham sama materi pembelajarannya. Akhirnya ya mereka belajarnya seadanya atau bahkan harus ini sih sebenarnya merangsang atau menstimulasi orang-orang ya, murid-murid, mahasiswa, pelajar buat lebih kreatif lagi, buat lebih nyari pelajaran, buat nyari apa ya? Ya cari ilmu tambahan lah di samping dosen, di samping guru itu cuman jelasin gitu. Ya kayak semacam webinar gini gitu. Semacam itu. Nah, kira ini tadi intinya potret pendidikan tinggi di tengah pandemi bisa dikatakan secara keseluruhan belum baik, masih banyak miss di sana sini, masih jomplang di sana sini, dan masih banyak yang harus dibenerin. Oke, boleh di next masuk ke permasalahan pembelajaran jarak jauh nih. Oke. Ini juga saya kutip dari infografis dari Kompas. Di balik pembelajaran jarak jauh atau pendidikan daring yang selama ini kita jalanin gitu ya. Tadi saya sempat singgung banyak banget nih masalahnya. Tapi sebelum ke masalah tuh yang di poster sebelah kanan, nah di sini ada definisi lebih lanjut lagi belajar jarak jauh tuh kayak gimana sih? Gitu. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud sudah memfasilitasi ya belajar dalam jaringan atau daring untuk antisipasi sebaran COVID. Nah, bentuknya kayak gini, ada yang berbasis portal Android rumah belajar gitu untuk murid-murid SD, SMP, SMA kerjasama sama perusahaan swasta. Mungkin kalau teman-teman sering dengar ada Ruang Guru nih ya, platform-platform atau perusahaan swasta yang kerjasama. Kelas Pintar, Kuiper, Ruang Guru, Google ya. Google mah teman sejati kita lah, apalagi di tengah pandemi gini ya, Google Sekolahmu, Zenius,
Microsoft. Nah, kalau Microsoft biasanya pakai ini Microsoft Teams gitu biasanya. Nah, terus dibalik fasilitas dan sarana prasarana yang disiapin oleh Kemdikbud ini selama belajar dalam jaringan, timbullah akhirnya ya masalah-masalah belajar jarak jauh yang tadi secara garis umum, secara garis besar saya sampaikan tentang fasilitasnya lebih kepada sinyal, perangkat yang mendukung gitu. Dan juga ini sih tentang ya guru yang belum terlalu menguasai ya tenaga pendidik yang masih awam dan kurang paham menggunakan teknologi itu juga menjadi salah satu masalah. Nah, di sini ada lima poin utama yang menjadi masalah intilah di saat kita belajar daring ini. Yang pertama ada kepemilikan gawai. Gawai itu ya handphone ya. Nah, ponsel pintar. Nggak semua siswa punya gawai. Iya, bener banget. Lebih dari 46.000 sekolah tidak PJJ. Ini data dari Federasi Serikat Guru Indonesia. Jadi kalau kita sering dengar berita gitu ya, oh ya kan udah belajar online gitu. Tapi ternyata nih, masih ada lebih dari 46.000 loh sekolah yang nggak bisa atau ya belum siap untuk menerapkan PJJ. Dan siapa sekolah-sekolahnya itu banyak banget 46.000 gitu. Gimana nasib siswanya ya selama ini? Nah, mayoritas itu sekolahnya ada di daerah 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Kayak di perbatasan Kalimantan, Sumatera yang mau perbatasan ke Malaysia gitu, yang mau perbatasan ke negara-negara luar gitu ya. Inilah mereka yang sulit akses, ya sinyal nggak ada, murid-murid di sana belum tentu semuanya punya HP, walaupun di tengah ya kondisi yang udah bisa kita bilang maju ya, maksudnya udah lumayan mendingan, tapi tetap yang namanya akses pendidikan ternyata belum benar-benar menyeluruh ke seluruh Indonesia kayak gitu. Selain tentang gawai-gawai tadi, perangkat, nah ini nih masalahnya, minim interaksi antara guru dan murid. Hasil survei dari Komnas Perlindungan Anak, interaksinya hanya 20%. Jadi, mau nanya, kalian merasa nggak guru hanya ngasih tugas aja tanpa menjelaskan? Gitu ya. Ya, atau dosen cuma, itu tadi, pengalaman pribadi saya, ngasih tugas gitu kan. Iya, ada yang, maksudnya 81% siswa merasa guru itu hanya sebatas memberi tugas. Di sini juga merasa kayak gitu ya, semoga nggak banyak deh yang ngerasa kayak gitu. Ya karena sebenarnya kalau melihat dari sisi gurunya, kan saya juga uh, calon guru lah istilahnya, kuliah backgroundnya pendidikan. Itu karena gurunya bingung juga gitu loh, mau ngejelasin. Tapi ya pasti kalau pakai Zoom atau Google Meet itu makan kuota banyak gitu kan. Masalah belajar jarak jauh ini makan kuota banyak dan memberatkan siswa. Khawatirnya bayangin kalau setiap pelajaran semua gurunya harus jelasin tatap muka gitu kayak gini. Saya tatap muka online. Jadi saya pun di beberapa kesempatan muridnya bilang, Bu, ini aja jangan Google Meet atau Zoom terus gitu. Nggak apa-apa ngirim PowerPoint di WA aja. Ya secara pribadi jadi guru mah enak-enak aja ngerasanya. Tapi coba bayangin siswa yang nggak paham, siswa yang nggak ngerti, ini jadi PR, jadi masalah. Nah selain itu ada ya biaya internet yang mahal. Walaupun provider udah diskon ya, Telkomsel, Indosat, dan lain-lain teman-temannya. Walaupun udah di diskon tuh katanya tapi masih mahal. Terus efek samping. Pas sebelum ke efek samping masih nyambung nih ke internet. Kesenjangan jaringan internet. Jadi kalau daerah di atas 1.000 jiwa kilometer persegi apa nih? Pokoknya daerah di kota-kota besar itu 4G ya, udah 4G 89%. Tapi masih banyak yang belum 4G juga nih, gitu. Dan yang terakhir masalah yang muncul akhirnya kalau kita terus-terusan nerapin pembelajaran daring, terus-terusan ya terkungkung dengan sistem pembelajaran jarak jauh ini, ternyata ada loh efek sampingnya nih, resiko anak kecanduan gawai, kecanduan main HP gitu ya. HP yang tadinya cuma buat hiburan aja, cuma buat scrolling medsos, ya malah jadi kecanduan gitu. Lalu juga durasi yang lama bikin mata terganggu, kesehatan mata. Kan di sini ada saran untuk PJJ, ada
guru fleksibel, harusnya bisa menyesuaikan, harusnya juga anggaran dari pemerintah gitu buat seluruh siswa Indonesia gitu. Kalau bisa kasih internet gratis, maksimalkan penggunaan radio ya. Zaman sekarang nggak tahu ada siapa nih yang masih pakai radio gitu ya. Ya mungkin ada tapi nggak banyak dan nggak masif gitu. Paling kalau saya pribadi lebih nyaranin kayak podcast gitu ya, podcast itu kan lagi lumayan digandrungin. Terus juga harusnya pemerintah memperluas atau menambah tempat-tempat untuk wifi gratis gitu. Nggak cuma di wifi tapi di tempat publik, di layanan umum, sama peran atau pola asuh orang tua yang harus apa ya, lebih aware lagi, lebih merhatiin lagi ini anaknya beneran belajar nggak sih gitu. Nah, ini kita udah bahas awalannya ya, itu masih cerita di awal kenapa sih pendidikan daring ini ada dan masalahnya. Boleh next? Ya. Nah, sekarang saya mau sharing gimana sih adab belajar daring atau online gitu ya. Ya, ataupun setiap kali mengikuti webinar atau ya seminar-seminar online kayak gitu. Supaya apa? Supaya ini jadi apa ya, langkah untuk mengatasi masalah di pembelajaran daring. Jadi ada 6. Yang pertama, datang tepat waktu, menggunakan pakaian yang appropriate gitu. Maksudnya ya seragam, kalau misalnya di sekolah seragam, mahasiswa bebas ya tapi tetap rapih gitu kan. Terus turn off your webcam, ini opsional. Maksudnya nyalain video kalau misalnya memang memungkinkan dan kuotanya memadai juga gitu. Terus nunggu giliran, itu maksudnya nunggu giliran kalau dipersilahkan gitu ya. Terus apa lagi? Tanya pertanyaan yang pas dan ringkas. Jadi karena ini pakai kuota gitu kan. Jadi kalau misalnya ketika dosen atau guru kita lagi ngejelasin, ya udah kita nanyanya langsung pas sasaran gitu, ringkas aja biar menjawab pertanyaan. Dan jangan pakai room chat sebagai chat pribadi. Ini mungkin kalau di Zoom ya kan bisa tuh chat privately gitu. Nah itu malah ya ngomongin gurunya gitu karena ngomongin dosennya di chatnya. Nah itu harus apa ya, dihindari lah supaya intinya gini sih, kan belajar jarak jauh ya, belajar online, daring, kita nggak ketemu secara fisik, secara raga sama pengajarnya, ya tapi tetap kita usahain buat pakai menerapkan etikanya kayak gitu sih. Ini saya tipsnya dari mana? Dari dosen saya juga sebenarnya, bukan dari saya. Dari dosen waktu itu ngelihat kondisi mahasiswanya juga banyak yang suka ngakal-ngakalin. Ya entahlah, emang anak zaman sekarang ada aja kan idenya. Nah, tadi udah ngomongin masalah pembelajaran jarak jauh, adabnya gimana sih buat tetap kita bisa ngikutin belajar daring. Ini nih, kita masuk ke gimana untuk berprestasi. Lebih dalam lagi. Apakah ada, next ya, berarti next slide. Apakah ada peluang berprestasi di tengah pandemi? Coba teman-teman jawab, kira-kira ada nggak sih kita, punya peluang nggak sih kita untuk berprestasi di tengah pandemi ini? Ada. Ada ya? Ada dong. Iya, yakin dulu ada. Ada kok Kak, ada, bisa kita berprestasi. Nah, nih ada nih beritanya. Wih. Saya ambil dari teman-teman sesama mahasiswa dari UNES, dari UII, dari Teku Umar di Aceh. Ternyata tuh beritanya, headline-nya, tetap berprestasi di tengah pandemi COVID-19. Mahasiswa Sosiologi dan Antropologi UNES tadi juara 1. Ini juara 1 karya tulis. Terus juga mahasiswa Fakultas Ekonomi UII tetap berprestasi di tengah pandemi COVID-19. Ini waktu tim mahasiswa UII itu lomba kompetisi online tentang ekonomi, kayak Olim Ekonomi Internasional. Terus juga ada nih mahasiswa-mahasiswa dari Univ Teku Umar. Mahasiswa tetap kreatif di tengah pandemi COVID. Pokoknya ini adalah potret-potret mereka-mereka yang ternyata walaupun di tengah keterbatasan pembelajarannya daring, tapi sebenarnya nemu loh jalannya gitu buat berprestasi, buat produktif gitu loh. Nah, terus gimana? Ini
saya perlu sampaikan dulu kenapa kita harus berprestasi sebagai siswa maupun sebagai mahasiswa di saat pandemi. Ada 4 hal setidaknya yang melandasi kenapa harus berprestasi. Yang pertama, waktu produktif seharusnya jadi lebih banyak. Harusnya nih, kenapa? Karena ya jam kuliah, jam sekolah itu nggak sepadat biasanya gitu. Waktu-waktu lowong kita itu ngerasa gak sih jadi lebih banyak? Nah, harusnya ngerasa sih. Cuman maksudnya gini, karena kita tadi ya belajarannya hanya online, nggak yang terlalu makan banyak waktu, ya udah waktu produktif kita itu biasanya akan jadi lebih banyak karena kita di rumah doang gitu, di rumah aja. Terus yang kedua, banyak perlombaan yang diadakan secara daring itu udah dimulai waktu itu. Saya ingat banget pas udah rame-ramenya pandemi di bulan Maret kalau nggak salah tuh, Maret pertengahan, IPB langsung yang inisiatif ngadain lomba student online national competition ya kalau nggak salah gitu, kurang lebih lomba-lomba online. Nah dari situ saya lihat mulai banyak tuh kampus-kampus, univ-univ, sekolahan gitu ya. Bahkan instansi pemerintahan, kementerian, Kemdikbud, terus juga waktu itu yang sempat heboh itu lomba yang dari polisi atau apa yang hadiahnya miliaran. Nah itulah banyak perlombaan yang diadain secara daring. Selain itu, selain banyak perlombaan yang diadain secara daring, banyak webinar pelatihan yang diadakan secara daring. Mungkin yang kayak gini juga bentukannya, atau semacam pelatihan, ada pelatihan macam-macam lah, bahasa Inggris gitu ya, pelatihan. Kalau saya anak ekonomi, biasanya tentang investasi, webinar pelatihan financial skill gitu-gitu, itu banyak banget secara daring. Artinya apa? Artinya kalau misalnya banyak ya, udah sarana-prasarananya dan juga ya syukur-syukur kalau yang free gitu. Nah, ini bisa memberikan kita impact untuk menambah skill gitu. Terus kalau udah skillnya mumpuni, ya itu bisa disalurkan ke perlombaan tadi tuh yang secara daring. Dan yang terakhir nih yang kenapa kita harus berprestasi walaupun di saat pandemi, faktornya adalah relatif hemat biaya dan tenaga. Ini terus story banget sih, maksudnya kalau dulu itu tadi saya ini disebutin ya beberapa achievement yang lomba-lomba itu di 2 tahun lalu, setahun yang lalu itu masih butuh banyak banget biaya sama tenaga, kayak harus pendaftarannya gitu kan, bayar juga, terus ongkos kesananya dan lain sebagainya, itu makan lebih banyak effort. Tapi coba kalau sekarang, saya ngeliat banyak kemudahan ya sekarang di perlombaan-perlombaan atau acara-acara online, karena lebih hemat biayanya pun kalau misalnya berbayar lomba atau acara gitu, tapi pasti 2 kali lipat lebih murah gitu, jauh lebih murah dari yang aslinya ketimbang harus tatap muka secara offline. Nah, itu sih yang menurut saya 4 alasan kenapa harus kita itu berprestasi. Ada peluangnya itu ini tadi, faktor-faktor dan alasan yang menguatkan kita supaya buat berprestasi. Next slide. Nah, ini tips dan trik menjadi mahasiswa produktif. Produktif soal berprestasi ya, saya kaitin hampir mirip lah ya. Ada 5. Ini tips dari dosen saya juga. Pokoknya banyak banget dosen saya ngasih wejangan selama pelajaran daring ini. Yang pertama nih, belajar untuk memanage waktu. Ya bahkan nggak cuma di saat pandemi aja sih, nggak cuma di saat pandemi, tapi juga di saat mau kapanpun kita harus yang terbiasa untuk manage waktu. Contoh, kita punya to-do list harian. To-do list itu kayak what we gonna do in a day, apa yang akan kita lakukan dalam satu hari, itu tuh di list gitu, apa aja. Misal pagi kuliah, belajar online gitu, dari jam sekian sampai jam sekian. Oh setelahnya ya udah mau ngerjain PR. Setelahnya mau ikut pelatihan online di ruang guru atau di skill academy gitu-gitu. Jadi waktu kita tersusun rapi gitu, nggak kebanyakan gabutnya. Bisa mencari celah, oh iya ada waktu kosong, ada waktu gabut.
Nah, itu justru kita alihin ke yang lebih produktif lagi, gitu. Dengan segala berbagai macam kemudahan yang tadi saya sebutin, banyak webinar yang online gratis, banyak perlombaan daring yang juga gratis. Nah, itu dimanfaatin. Biasanya, kalau gampangnya, saya nulis di HP apa yang mau dilakuin, gitu kan. Atau nulis di notes laptop, biar setiap aktivitas kita di tengah online kayak gini, di tengah daring kayak gini, lebih apa ya, lebih efektif, lebih berkualitas di setiap aktivitasnya kayak gitu. Misalnya nih abis ikut webinar ini, oh iya masih ada kerjaan yang ini harus dikerjain, tetep gitu. Kalau bisa nggak ada waktu longgarnya, atau ya ada tapi ya seperlunya gitu, nggak dipakai buat kebanyakan rebahan. Nah gitu ya, belajar untuk manage waktu. Yang kedua, kalau kita udah bisa nih manage waktu, kita ambil course online terbuka. Teman-teman bisa, contohnya saya kasih tahu di sini edX. Kalau ada yang tahu, ini bisa googling edX. Itu platform internasional. Dia itu yang membuka kursus online secara free dan macam-macam bidangnya. Kalau misalnya mau belajar tentang ekonomi ya ada gitu kan, karena saya ekonomi. Terus juga mau belajar tentang skill-skill kepemimpinan juga ada. Jadi bisa disesuaikan dengan minat kalian tuh apa gitu. Walaupun mungkin nyari-nyari belum ada yang cocok, masih banyak platform lain. Ada selain edX, ada Skill Academy ya dari Ruang Guru. Saya pakai kedua ini, edX waktu itu buat nambah skill di bidang ekonomi mikro. Waktu itu saya belajar sekalian buat kuliah juga. Terus Skill Academy waktu itu pakai pas lagi promo kelas gratis, itu rasanya kayak ya bersyukur banget ya ampun, ya, walaupun ya cuma nontonin video aja gitu kan, tapi ya ilmu gitu ya gratis kan, kapan lagi. Itu saya ambil kursus yang TOEFL dan juga tentang ini mental health. lagi ini nggak sih, lagi in gitu, isu-isu psikologi mental health, karena ya ini pandemi sekarang, berdasarkan data yang saya lihat juga banyak orang yang bukan ngalamin gangguan jiwa, kayak ya mental health-nya terganggu, atau nggak tahu ada istilahnya mental illness, atau pokoknya stres gitu loh, stres, nemu layar lagi, natep HP lagi. Nah itu cocok buat milenial-milenial kita. Terus kuasain skill yang dibutuhkan di era digital, seperti skill komunikasi sama skill kepemimpinan. Menurut saya ini dua skill teratas ya, yang harus benar-benar dikuasain oleh setiap individu di era saat ini, terutama milenial, anak-anak SMA, anak-anak kuliahan. Kenapa? Mengutip dari survei bahwa sekarang Indonesia udah masuk ke apa yang namanya disebut revolusi industri. Nah, itu adalah menuntut kita untuk menguasai porsi skill. Itu yang pertama communication, creativity, critical thinking, sama collaboration. Nah, ya dimanapun lah skill komunikasi, saya yakin teman-teman pada lumayan udah ngeh gitu urgensinya, pentingnya kenapa kita harus belajar skill komunikasi ini, skill komunikasi yang public speaking gitu, atau komunikasi interpersonal antar orang gitu, dan skill leadership, kepemimpinan. Sebenarnya kalau yang skill kayak gini lebih banyak prakteknya. Kalau belajar online itu ya lebih ke teorinya. Tapi ya ini bisa sih diimplementasiin pelan-pelan gitu. Mungkin nanti kalau setelah coronanya selesai gitu, udah ketemu banyak orang, dipraktekin lagi. Dipraktekin lagi gimana komunikasi yang baik, gimana belajar seni kepemimpinan gitu ya. Kepemimpinan itu seni mempengaruhi orang lain untuk mengikuti arahan gitu. Simpelnya gitulah. Nah, itu harus dikuasain. Di balik skill komunikasi dan skill kepemimpinan, sebenarnya masih banyak lagi skill yang dibutuhin di era digital. Saya pernah baca di sebuah poster, di-upload di Instagramnya Skill Academy kalau nggak salah. Pekerjaan yang paling banyak dicari di 2020 dan tahun mendatang itu ada kayak content creator gitu ya, data analyst, terus
guru SD sama guru pendidikan khusus, psikolog gitu. Nah, itu kan skill-skill yang berkutat dengan teknologi yang pasti semuanya itu butuh skill komunikasi sama skill kepemimpinan gitu. Terus yang keempat, jangan pernah takut atau malu bertanya kepada dosen PA. Ini karena saya ini ke mahasiswa, dosen PA tuh dosen ini, pembimbing akademik ya. Atau kalau ada yang masih SMA, ya jangan pernah takut atau malu nanya sama guru. Contoh, saya misalnya lagi mau coba garap skripsi gitu ya, ya saya tanya gitu kan, nyari judul yang tepat gimana. Maksudnya kita tuh nggak pasif gitu loh, walaupun minim interaksi kita sama guru kita, sama dosen kita, tapi kalau setidaknya ada yang mau ditanya, ada yang kita nggak tahu, kita nggak ngerti, jangan pernah takut buat nanya. Karena sebenarnya mereka juga mengkhawatirkan ini murid-muridnya, mahasiswanya ngerti nggak sih sama materi yang disampaikan. Terlepas dosen atau gurunya itu cuma ngasih PowerPoint-nya gitu ya, tanpa ngejelasin, ditanyain aja. Mereka juga harusnya sih insya Allah mau kayak jelasin pelan-pelan gitu. Dan yang terakhir ini, tadi kaitannya sama kenapa harus berprestasi, kita bisa mengikuti perlombaan daring dari kementerian dan lain sebagainya. Kenapa saya pilihnya dari kementerian? Karena biasanya kalau dari kementerian itu ya sifat perlombaannya lebih lebih resmi gitu ya, dan lebih ini juga apa, bergengsi lah dalam tanda kutip. Contoh sekarang itu di Kemdikbud, di Pusat Prestasi Nasional, nah itu hampir semua perlombaan itu ya didaringkan, kompetisi sains nasional, terus juga kompetisi debat mahasiswa nasional, semuanya ya didaringkan. Nah, nggak ada salahnya buat kita ikutin perlombaan itu, ikutin supaya produktif dan juga bisa berprestasi. Nah, terakhir mungkin ada secuplik quotes dari saya. Kekuatan tidak datang dari kemampuan fisik, tetapi datang dari semangat yang gigih. Maksudnya apa? Nah, kita sama-sama menyadari kondisi sekarang kita mungkin sering mengalami jenuh ya, sering mengalami ya udah di tahap yang kayak capek gitu belajar online, daring, belajar jarak jauh. Tapi sebenarnya kekuatan gitu ya, kekuatan kita untuk melangkah lebih jauh lagi untuk jadi mahasiswa atau siswa yang berprestasi itu awalnya dari semangat yang gigih, dari dalam diri kita. Dari semangat kita sekuat apa sih gitu. Atau kayak seserius apa sih effort kita buat menorehkan prestasi, buat berkarya gitu. Dari Mahatma Gandhi kata-katanya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Saya kembalikan ke moderator. Kita banyakin sesi sharingnya aja. Terima kasih Pak. Oke, sudah Pak? Iya sudah. Apakah suara saya ada? Terdengar? Ada. Oke. Baik, terima kasih Kak Fida atas pemaparan materinya. Kita langsung lanjut saja ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Ya. Ya, untuk yang ingin bertanya silakan boleh ditulis di room chat. Yes. Ya, masuk suaranya. Atau kalau ada yang mau minta ulang jelasin yang bagian mana yang belum paham, silakan aja. Karena ini enaknya lebih ke sharing gitu, nanya-nanya realitanya di lapangan tuh gimana sih Kak sebenarnya. Tadi kan saya masih sampaikan tips dan triknya secara umum gitu. Silakan. Moderator, ada?
Mbak Momotnya siapa tadi? Nurindah ya? Ya. Oke. Ada pertanyaan masuk nih. Dari oh iya, nggak apa-apa. Langsung jawab aja ya pertanyaan yang pertama nih. Dari Hani Lanira. Bagaimana cara mengabaikan perasaan tidak percaya diri dan merasa takut untuk digibah sama teman sendiri? Ini pengalaman ya based on true story kamu nih kayaknya, Hani Lanira. Oke. Sebenarnya ini erat juga kali ya kaitannya sama insecurity atau ngerasa ya nggak pede gitu. Terus gimana cara kita ngebuang pikiran negatif itu? Gimana sih cara kita buat akhirnya ya udah it's okay gitu, just be confident aja, jadi percaya diri aja, dan kita ngerasa takut malah diomongin sama teman sendiri. Saya pernah belajar di dunia psikologi nggak tuh? Maksudnya gini, bahwa ada hal-hal yang bisa kita kendalikan atau ada hal-hal yang bisa kita kontrol dan juga ada hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Nah, kalau untuk masalah ketika kita takut akan diomongin teman, akan dibilang jelek sama orang, akan diketawain gitu, kita punya rasa ketakutan itu. Saya yakin wajar gitu di setiap orang ngerasa udah istilahnya takut duluan. Tapi omongan orang lain tentang kita adalah sesuatu yang gak akan pernah bisa kita kendalikan. Pilihannya di kita mau nerima perkataan itu buat dimasukin ke hati atau enggak, atau kita menerima perkataan itu, kita cerna di otak, lalu kita kemudian simpulkan bahwa kita harus introspeksi, kita harus lakukan evaluasi dan perbaikan, gitu. Saya juga pernah mengalami yang semacam itulah ya, maksudnya ketika mencoba all out, mencoba berprestasi, ikuti lomba, tapi ada aja gitu yang ngomongin ya, takut dikritik ini tuh, enggak apa-apa. Semuanya bisa kita atur tergantung depend of gimana kitanya. Mau kita cerna masuk ke kuping abis itu masukin ke hati atau masuk ke kuping keluar kuping kanan. Pasti masuk kuping kanan keluar kuping kiri, terserah di kita. Yang penting adalah setiap dari omongan orang gitu ya, ketika omongannya itu nyinggung kita, itu kita sadari, kita pahami sebagai sesuatu yang membangun aja gitu. Orang bisa ngomongin kita itu sebenarnya karena peduli kan sih. Kayak haters tuh sebenarnya yang suka. Orang peduli. Orang itu berarti merhatiin kita. Dan kalau kita husnuzonnya gitu ya, positive thinkingnya, oh iya berarti kayaknya emang gue harus lebih baik lagi. Nah, mulai dari situ kalau kita punya prinsip untuk nggak dalam artian nggak mendengarkan sepenuhnya semua kata orang, insya Allah kita ngejalinnya bakal lebih ringan. Insya Allah mulai bisa pelan-pelan memupuk lagi rasa kepercayaan diri itu. Itu sih kalau dari saya ya, Lanira, semoga menjawab. Jadi nggak apa-apa, diomongin sama teman sendiri itu adalah lumrah. Nih, misalnya kalau kita lagi kumpul bertiga, sahabatan berempat. Nah, kumpul bertiga, yang satu nggak kumpul, itu biasanya diomongin. Biasanya diomongin, jadi nggak percaya diri. Tapi balik lagi semua ke diri kita. Omongan orang itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah perasaan kita sendiri ketika mendengar omongan tentang kita dari orang lain. Gitu. Oke, lanjut nih ke Fikri Haikal. Dia nanya, cara agar bicara di depan umum tidak belibet gimana ya? Oke, ini masalah tentang public speaking. Kalau ngomongin gimana cara biar lancar ngomong di depan banyak orang, itu ada materi khususnya sudah public speaking. Gimana ya? Awalnya percaya diri, ya nggak sih? Kalau kita udah percaya diri, gitu, untuk apapun yang akan kita hadapi ya, insya Allah ngomongnya itu bisa lebih ada kekuatan. Percaya diri dalam artian itu kita yakin apa yang mau kita omongin itu benar. Pun kalau misalnya ternyata salah atau belibet,
malah diketawain orang, itu ya salah satu konsekuensi kan. Tapi kita bisa pelan-pelan ngendaliin gitu loh. Kalau waktu itu saya pernah ikut pelatihan public speaking gitu ya, dibilang ya percaya diri itu adalah setengah modal dari public speaking. Sisanya gimana menyusun struktur pembahasan kita, terus juga intonasi, verbalnya kita, ekspresinya, gesturnya. Nah, kalau kita udah yakin, jadi biasanya kalau buat latihan step awal, kita tulis dulu strukturnya secara pasti. Apa sih yang mau kita omongin? Misalnya kita mau presentasi online, ya, presentasi di kelas online gitu, nanti pas kuliah atau di sekolahan. Karena kita deg-degan ya, padahal online gitu, orangnya nggak ketemu langsung kita. Adalah hal-hal deg-degan. Relaxin dulu, kumpulin dulu kepercayaan dirinya, gitu. Bawa enjoy, bawa santai. Lakuin something yang bisa ngebangkitin mood gitu. Saya biasanya misalnya ada yang makan permen karet dulu, minum yang banyak dulu buat gak deg-degan. Sisanya itu praktek aja di lapangan, seiring jam terbang, seiring pengalaman berbicara kamu, insya Allah ngomongnya itu udah bisa lebih diatur lagi, bisa lebih fluent lagi, bisa lebih lancar gitu. Tipsnya mungkin kalau buat gimana caranya biar nggak terlalu belibet di depan umum, latihan di depan kaca. Kalau misalnya mau ngomongnya bahasa Inggris, ya latihan ngomong bahasa Inggris gitu di depan kaca sehari setengah jam gitu. Latihan depan kaca itu fungsinya buat ngelihat ekspresi kita, gaya ngomong kita gitu. Gitu ya. Dari Fikri Haikal. Oh, ini ada dari Vina Karisma. Rekomendasi channel YouTube atau IG buat belajar tentang ilmu-ilmu desain. Kalau ilmu desain ini sendiri saya sebenarnya kurang banyak tahu ya. Tapi coba deh searchingnya saya tuh biasanya kayak akun-akun ini loh, akun-akun kayak iComic, terus juga saya biasanya ngelihat yang suka ngeposting posternya tuh ada gaya kepenulisannya sendiri, quotes-quotes gitu. Tapi pastinya saya belum tahu sih kalau yang tentang ilmu-ilmu desain gitu. Nanti mungkin bisa sambil di googling lagi ya. Saya kurang terlalu banyak tahu. Biasanya sih saya ngikutinnya ya seputar penulisan gitu, public speaking. Suara saya terdengar jelas? Ada yang nanya nih, Kak, mana suaranya? Jelas nggak suaranya? Maaf. Cek, masuk nggak? Masuk, Kak. Masuk ya? Ya, sebentar. Saya sambil colokin charger dulu. Masuk, Kak. Oke. Lanjut nih. Oh iya, ini saya kembaliin dulu deh ke moderatornya. Gimana moderator ada? Enggak ada ya? Oke, kayaknya moderatornya sinyalnya jelek nih. Ya. Gak apa, saya lanjut bacain pertanyaan aja. Kalau jaringan saya jelek soalnya. Oh iya, nggak apa, berarti saya langsung jawab aja ya pertanyaan ini. Iya. Ya, kayaknya putus-putus deh. Gak apa-apa. Kalau ada yang mau nanya langsung ngomong gitu nggak apa-apa, di unmute aja ya. Nih, saya mau jawab dulu dari Sri Monica. Kak, bagaimana menurut Kakak jika dalam sistem belajar online ini malah banyak siswa yang mendapatkan nilai tugas dan ulangan tinggi, sehingga siswa yang biasa meraih juara akan tenggelam dengan siswa yang mengandalkan jawaban dari teman, waduh, dan bekerja sama dengan teman dalam segala hal. Nah, ya menurut saya ini hal yang harus diatasin gitu. Jangan sampai membiarkan ini terus-terusan terjadi. Emang nggak bisa kita pungkiri kemudahan teknologi gitu ya. Terus juga sama temen ya gimana sih ya, sering kali ya itu tadi ya mungkin oper jawaban. Bahkan jangankan di siswa, di mahasiswa juga ada loh yang kayak gitu.
kita UTS waktu itu online, kumpulin jam 5 sore. Ya udah itu sekelas tuh rame, iya perjawaban sana sini. Tapi kalau orang yang pure pakai kemampuan dia, nggak pakai jawaban teman, justru nilainya lebih rendah. Nah, ini berarti ada di evaluasi diri sendiri dulu. Mungkin kitanya yang masih belum paham sama materinya. Jadi ngerasa ngerjainnya masih ya salah kayak gitu. Jadi kalau untuk sistem belajar online ini saya balikin lagi ke gurunya masing-masing, ke dosennya masing-masing yang bisa menilai secara jujur. Makanya kan kalau di kurikulum 2013 gitu ya, harusnya kan ada penilaian sikap. Penilaian sikap, nah ini bisa dimasukin gitu. Jadi nggak semata-mata guru atau ya dosen menilainya itu cuma dari nilai. Iya, ini kayaknya kita butuh sebuah platform, butuh tempat gitu ya, media yang membuktikan kejujuran siswa. Semoga bisalah pemerintah ciptain. Tapi emang gini serba kondisinya ya, mau nggak paham misalnya, gurunya kan nggak ngejelasin secara tatap muka online. Terus temennya nanya, itu gimana sih nggak ngerti lagi, gue nggak ngerti. Ya udah, kira yang ngerti ngerjain, kasih jawaban dan seterusnya. Saran saya belajarnya lebih dikencengin lagi, lebih digiatin lagi. Kalau kata Pusat Prestasi Nasional dari Kemdikbud, jujur itu penting. Prestasi itu utama, tapi jujur itu yang paling penting gitu. Nah, dalam ya quotes-nya, prestasi itu yang utama, tapi jujur itu yang paling penting. Jadi mau segimanapun kita berprestasi, nilai kita bagus di pelajaran online, nilai kita bisa menang lomba, kita bisa aktif, tapi gak ada kejujuran di dalam situ, ya buat apa gitu. Oke, moderatornya saya gimana? Nerinda? Halo, Kak. Iya, saya kembaliin lagi. Ini masih tanya jawab atau gimana? Gak apa? Ya, masih tanya jawab, Kak. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Saya bacain pertanyaan. Pertanyaan dari Kak Arif Ujungasi mungkin. Iya. Saya mau tanya gimana menjadi mahasiswa yang hebat bisa membangun. Gimana sinyalnya? Keputus-putus. Ini pertanyaan dari Kak Arif Ujungasi mungkin. Oh Saya mau iya. tanya gimana menjadi mahasiswa yang hebat dan bisa membangun kampus. Wah, mantap nih. Pertanyaannya simple tapi ngena. Kalau dari saya pribadi gitu ya, gimana kita menjadi mahasiswa yang hebat dan bisa membangun tingkat kampus, itu dimulai dari sendiri, dimulai dari karya nyata kita, dimulai dari kontribusi kita. Saya pernah dengar quotes kalau misalnya ya lebih baik membesarkan kampus dengan nama kita sendiri dibanding besar karena nama kampus. Enggak, lebih baik membesarkan nama kampus. Lebih baik membesarkan kampus dengan nama sendiri daripada besar nama karena kampus, karena alma mater. Terus langsung saya mikir, maksudnya apa? Maksudnya adalah nggak penting atau nggak terlalu urgent gitu, gimana kondisi atau reputasi kampus kita, mau kampus kecil, swasta, negeri, internasional, nasional. Tapi kalau kita sebagai mahasiswanya itu punya kesadaran untuk membangun apa ya? Untuk membangun kampusnya dengan karya nyata kita, dengan kontribusi kita bisa mulai dari diri sendiri. Nah, kalau saya itu mengibaratkan ada sebuah segitiga yang bikin mahasiswa itu ideal. Maksudnya ideal dalam artian menjadi mahasiswa seutuhnya yang bisa hebat, bisa membangun kampusnya. Itu adalah bagaimana mahasiswa menyeimbangkan tiga segitiga yang terdiri dari akademik di puncaknya, kemudian di kanan kiri segitiga itu ada organisasi dan ada prestasi. Gitu. Amanah pertama mahasiswa itu kan akademik.
ya siswa juga amanah pertama akademik. Belajar ke sekolah, titipan dari orang tua adalah fokusnya gimana kita meraih nilai akademik yang bagus, gitu. Tapi kita perlu seimbangkan sama organisasi dan prestasi. Kenapa? Karena ya kalau kita cuman di sekolah, di kampus ngejarnya gimana nilainya bagus, kalau kata uh, Pak Nadim ya Google juga bisa bikin nilai kita bagus ya. Jawaban teman juga bisa bikin nilai kita bagus. Tes. Saya putus-putus gak ya? Suara saya putus-putus gak? Oke, sip. Itu tadi. Segitiga yang menimbangkan akademik, organisasi, sama prestasi. Organisasi tujuannya adalah untuk menyalurkan kontribusi kita, menyalurkan peran kita ke ikut kepanitiaan, bikin acara. Nah, itu kan salah satu langkah supaya untuk membangun kampus ya, membangun sekolah, membangun kampus. Terus juga prestasi, ya selain menambah portofolio atau menambah CV kita, prestasi itu menjadi bekal kita gitu loh untuk mengharumkan lagi nama kampus. Jadi udah fokus ke akademik, tapi untuk menyeimbangkan puncak akademiknya itu kita butuh apa yang namanya organisasi dan juga prestasi. Itu mungkin jawabannya. Saya kembalikan ke Nurinda gimana? Oke, Pak. Apakah suara saya terdengar? Langsung saja boleh ke pertanyaan yang berikutnya. Iya, ini dari Nurbaiti Yani. Akan saya bacakan. Permisi Kak, saya mau bertanya, bagaimana menurut Kakak mengenai keberlangsungan pembelajaran online selama pandemi ini untuk mahasiswa yang merupakan pasien dari pandemi itu sendiri? Apakah adil Kak jika mahasiswa yang juga pasien tersebut harus bisa mengikuti kegiatan perkuliahannya? Lalu bagaimana jika pihak kampus tidak memberikan dispensasi untuk pasien mahasiswa tersebut sehingga menyebabkan mahasiswa tersebut harus memperlambat kelulusannya karena sakit? Apakah ada jalan lain selain cuti kuliah, Kak? Dapat dijawab, Kak. Oke, iya. Menjawab pertanyaan ini saya jadi keinget sama kondisi teman saya juga, ada yang positif, lalu kemudian kan akhirnya harus positif COVID ya, berjuang gitu ya. Nah, pastikan cuma sebaiknya ada keringanan yang pasti harus ada tindakan nyata dari pihak kampus atau dari pihak sekolah buat menangani muridnya atau siswanya yang jadi pasien dari pandemi ini, dari pasien corona. Jadi langkah keringanannya tuh yang harus konkret gitu loh, nggak yang memberatkan gitu. Karena ternyata lumayan juga biaya pengobatan COVID itu. Waktu itu teman saya tuh bisa sampai ratusan juta, itu karena mungkin udah saking parahnya gitu. Nah, terus apa nih? Lalu gimana jika pihak kampus tidak memberikan dispensasi untuk pasien mahasiswa? Saran saya gitu ya, kalau misalnya boleh saya kasih saran, yang pertama adain dulu dialog atau ya diskusi sama dekanatnya, sama rektoratnya, diskusinya itu ceritain lah, diskusi sambil negosiasi ceritain kondisinya tuh sekarang kayak gini loh. Karena biasanya orang itu mau mendengar gitu ya, setelah ngobrol face to face gitu, ya temuin langsung jika memungkinkan. Atau ngobrol di telepon video call, temui, ajak ngobrol pelan-pelan, beginilah kondisinya sebenarnya temennya atau saya atau keluarganya siapalah yang jadi mahasiswa itu kena COVID gitu ya, karena pandemi. Jadi bisa nggak diberikan untuk keringanan gitu, diberikan kemudahan, dispensasi. Memang akhirnya mau nggak mau jalan lainnya itu ya cuti kuliah. Tapi harusnya ya kalau misalnya kampusnya atau pihak dari dekan atau rektoratnya itu bisa lebih bijak lagi, ya saling ngerti gitu. Saya ngasih konsekuensi yang lain, misalnya oke, boleh tetap lanjut kuliah, tapi misalnya dengan syarat adanya tugas tambahan di akhir, kayak gitu dan lain sebagainya. Intinya memudahkan dulu lah. Kalau di kampus saya pribadi ada kebijakan ya minimal semua mahasiswanya semester ini itu B+. Maksudnya nggak ada yang bakal dapat nilai C karena pembelajaran online ini.
Jadi nilainya semua dipastiin aman. Itu kan salah satu bentuk usaha rektorat gitu, pihak kampus untuk meringankan ya orang-orang yang tadi sulit untuk mengakses pelajaran online, apalagi mahasiswa yang udah terkena uh, pasien ini gitu, harusnya keringanan yang dikasih lebih besar. Itu tadi ya sarannya, coba adain dialog dulu, negosiasi, diskusi, terus kalau misalnya itu ya minta baik-baik untuk tetap diluluskan dengan ada syarat tertentu, kan gitu. Itu Norindah, karena kalau ada yang masih belum terjawab atau ngeganjel, ditanyain aja lagi. Saya kembalikan ke moderator. Oke Kak, ini ada pertanyaan yang menarik. Dari Kak Stanley Adinda. Saya izin bertanya, menurut Kakak bagaimana cara menyikapi jika kita mau presentasi udah maksimal prepare dari rumah, dan ternyata pas udah di ruangan tiba-tiba ngeblank total. Itu gimana Kak? Oke, pertanyaannya dari siapa tadi? Dijawab. Stanley Adinda. Stanley Adinda. Oh iya. Gimana cara menyikapi jika kita mau presentasi, udah maksimal prepare dari rumah, dan ternyata pas di ruangan tiba-tiba mau blank total. Oke. Yang pertama, kalau saya mengalami kondisi itu, dan saya juga kebetulan pernah, saya coba relax dulu. Tenangin dulu. Maksudnya gini, tenangnya itu usahain sebelum kita tampil presentasi, usahain sebelum kita mengkondisikan diri ngomong di depan banyak orang, kitanya tuh tenang, relax, pikiran kita itu fokus ke apa yang mau kita sampaikan. Dan perlu disimak juga gitu bahwa pembicara yang baik gitu atau public speaker yang baik adalah pendengar yang baik gitu. Jadi kita memposisikan diri sebagai orang yang mendengarkan juga, kira-kira kita nyampein ini orang-orang tuh paham nggak ya gitu. Nah, kalau memang ternyata pas di ruangan itu tiba-tiba ngeblank total, ada beberapa cara yang bisa dilakuin ya sebagai langkah mengatasinya. Kalau tadi kan pencegahan antisipasi, tadi saya saranin relax dulu, tenang, fokus. Tapi kalau misalnya udah ngeblank, saya mainin improve. Improve tuh gimana? Ya udah, improve itu adalah ketika orang bisa mengimprove itu kan orang pastinya itu menguasai materi. Jadi pastiin kita kalau misalnya kita memprediksi kemungkinan bakal ngeblank nih, takut banyak orang deg-degan. Setidaknya kita tuh punya bekal menguasai sama materi yang mau kita sampaikan, menguasai dengan benar-benar baik. Kita mau bahas apa sih di presentasi kelas online ini, gitu kan, misalnya. Itu kita kuasain. Supaya ketika memang benar-benar ngeblank, setidaknya ada poin-poin penting. Atau triknya juga, ya nyatet di tangan kecil. Ya tapi ini opsional sih ya, mau dilakukan apa enggak. Intinya poin-poinnya aja deh apa. Misalnya keywords-nya kita mau bahas, mau mempresentasikan tentang pertumbuhan ekonomi. Kita lupa tuh teksnya apa gitu kan, udah disusun tapi apa yang mau diomongin ya. Ya udah agak mengarang bebas aja. Ya dengan harapan maksudnya lihat juga sih audiensnya, nontonnya apakah itu sesama teman kita atau dosen-dosen atau ya guru, mereka nggak bakal yang langsung gini kok di depan tiba-tiba lu ngomongnya salah gitu kan. Enggak kok, saya yakin nggak gitu sih penonton ya, ada yang ngedengerin paling ngomongin doang di belakang, cuman nggak bakalan yang langsung ih salah tuh ngomongnya, enggak, tetap jalanin gitu, tetap mantepin. Tapi kalau misalnya udah benar-benar yang gugup takut, setidaknya mengakhirinya itu dengan senyum, nggak langsung ngibrit. Udah saking ngeblank total malu keluar, enggak, tetap senyum, ya maaf mungkin itu yang bisa saya sampaikan gitu, baru ditutup. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Makanya ketika lihat ruangan itu ya udah anggap audiensnya itu apa ya, waktu itu bukan nganggap jadi bebek sih, ngelihat ke arah audiensnya itu di sekitaran dahi, nggak menatap, itu juga bisa mengurangi rasa deg-degan pas jadi ngeblank gitu. Ambil jeda, tarik nafas, kalau benar-benar lupa nggak bisa improve, diakhiri nggak apa-apa, tapi tetap senyum, tetap usahain kayak ya stay cool. Itu aja mungkin dari saya jawabannya, semoga menjawab ya. Balikin lagi ke Nurinda, silakan moderator. Oke Kak, ini ke pertanyaan selanjutnya dari Umi Nur Azizah.
untuk bisa menjadi mahasiswa berprestasi itu karena ikut banyak lomba-lomba atau harus ada IP minimal juga ya Kak? Sama tips dapat IP berapa yang kasih nilai rata sekelas Kak? Terima kasih. Silakan dijawab ya Kak. Oke. Saya izin jawab pertanyaannya dari Umi Nur Azizah. Jadi ya memang saya di masa berprestasinya UNJ kemarin terpilih di bulan Maret itu tergantung poinnya. Jadi saya mau ngejelasin ada 4 penilaian yang dipakai untuk menentukan apakah seseorang itu buat layak menjadi mahasiswa berprestasi. Karena mahasiswa berprestasi itu kompetisi ya, perlombaan dari Kementerian Pendidikan. Nah, ada 4. Yang pertama tentunya prestasi. Kita punya prestasi apa aja. Nah, prestasinya itu didapat dari mana? Dari lomba-lomba yang kita ikuti, gitu kan. Berapa kali menang, gitu kan. Yang dilihat tuh ya berapa kali menangnya, nggak ditanya yang kalahnya. Prestasi-prestasi kita apakah sudah mumpuni, sudah memadai, terus juga IP, ya betul. Selain prestasi, ada juga IP. IP itu ya untuk menilai kemampuan kita secara akademis itu apakah memadai. Kalau untuk masuk berprestasi sendiri, IPK-nya itu minimal 3. Ya, terus selain IP ada public speaking. Public speaking-nya itu bahasa Inggris. Karena waktu di UNJ sendiri ada sesi untuk menyampaikan impromptu speech atau pidato dengan bahasa Inggris dengan topik yang random dan baru tahu di hari itu juga, baru tahu detik itu juga kita mau nulis apa, terus disampaikan deh dalam bahasa Inggris. Itu impromptu speech. Jadi kemampuan bahasa Inggris yang disampaikan melalui public speaking itu jadi poin penilaian untuk masuk prestasi juga. Selain IP, prestasi, bahasa Inggris, dan yang paling nggak kalah penting, yang cukup besar poinnya setelah prestasi, setelah achievement kita, itu ada yang namanya KTI, karya tulis ilmiah. Ya, jadi setiap dari para mahasiswa berprestasi itu diwajibkan untuk membuat karya tulis ilmiah. Maksudnya karya tulis ilmiah itu tujuannya apa? Tujuannya adalah juri itu mau melihat gitu ya, dosen mau melihat kita tuh punya ide apa sih untuk membangun negara ini, weh. Keren-keren. Maksudnya kita punya ide apa sih untuk mengatasi permasalahan yang lagi ada, yang lagi in gitu. Kayak misalnya saya kemarin buat KTI tentang pajak YouTuber gitu. Buat ini loh, meningkatkan penerimaan pajak YouTuber. Nah, itu kan salah satu idenya, ide saya. Terus dibuat ke karya tulis. Nah, itu yang akan dipresentasikan di hari H itu. Mawapres. Nanti kalau mau nanya-nanya tentang Mawapres lebih lanjut lagi, itu panjang banget sih. Dan itu secara ringkasnya. Oh, sama terakhir kalau di nasional itu ada karantinanya, karantina Mawapres. Saya kemarin di UNJ juga ada karantina, diinepin gitu, itu buat ngelihat kepribadian, akhlak gitu istilahnya. Buat ngelihat apakah orang ini sombong atau enggak gitu. Karena kan ya yang mau jadi Mawapres itu rata-rata yang ambisius juga gitu ya. Maksudnya emang mengejar, oh iya, titel gitu, Mawapres. Jadi perlu dilihat kondisi psikologisnya ini, dia itu siap nggak sih nerima amanah jadi mahasiswa berprestasi, karena itu bukan titel yang sembarang titel menurut saya. Harus terus dipertanggungjawabkan, bener nggak nih ya anak beneran berprestasi ya. Bahkan kalau siswa juga gitu ya, siswa ya ada yang siswa berprestasi. Apakah dia harus terus-terusan menang lomba terus, nggak pernah gagal, kan nggak juga ya. Prestasi itu banyak caranya, nggak mesti dari menang-menang lomba juga. Tapi ketika kita meniatkan diri untuk berkontribusi, untuk bermanfaat ke lingkungan sekitar, membuat suatu karya, itu bagi saya juga makna yang sebenarnya dari prestasi. Gitu. Sama tips buat IP meningkat, saya pribadi pakai tips gimana buat IP meningkat? Intinya jangan skip penjelasan apapun dari dosen tentang materi itu. Biasanya apa yang sering beliau ucapin atau yang sering beliau kasih di materi itu yang bakal keluar di ujian. Dan benar, iya, dosen ada yang baru kasih nilai rata kelas. Ini berarti out of the box, out of our control gitu. Di luar kontrol kita, karena kan dosennya udah mungkin punya prinsip itu tadi ya, ngasih nilai rata. Tapi bagi saya, untuk meningkatkan IP dari dosen yang ngasih nilai rata, bagi saya tipsnya itu ini, doing extra miles. Jadi ketika dosennya doing extra miles itu maksudnya lakukan lebih dari apa yang dosen kamu minta. Misalnya dosen yang ngasih tugasnya
udah ya buatnya segini, minimal segini. Kalau kamu bisa buat lebih dari itu justru lebih bagus. Ibaratnya dalam tanda kutip caper lah ke dosen gitu ya. Ya walaupun tahu nih kayaknya dosen bakal ngasih nilai rata deh sekelas. Tapi dosen tuh sebenarnya perhatian sama mahasiswa yang oh iya dia niat nih ngerjain tugasnya gitu. Yakin aja dulu kayak gitu. Doing extra miles. Dikasih tugasnya ini kita ngerjain seadanya, ya jangan berharap nilai kita bisa meningkat dan lebih dari yang lain gitu. Tapi kalau kita melakukan sesuatu lebih dari yang diminta, tapi tetap sesuai batas standar proporsinya ya, maksudnya kita nggak yang terlalu ambis-ambis banget, tapi kita nggak di batas minimal gitu, kalau dikasih tugas atau mengerjakan ulangan. Itu tipsnya. Saya udah cobain itu, dan alhamdulillah berasa, maksudnya ketika saya ngerjainnya lebih giat lagi, lebih rajin lagi, ternyata nilai saya walaupun itu mitosnya dosennya nilai rata tuh sekelas, tapi bisa terpatahkan karena ada keinginan kuat dari kita buat ngerjain yang lebih maksimal gitu. Itu sih Norinda. Ya, balik lagi ke moderator. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Oke, Kak. Buat kalian mungkin bisa dipakai tipsnya dari kakaknya. Untuk pertama, mengajar di salah satu SMA yang ada di Jakarta. Media pembelajaran apa yang kakak gunakan untuk mengajar pada siswa dan seberapa efektivitas media tersebut? Bolehkah dijawab? Oke, ya makasih Eman. Ya betul, saya lagi praktek ngajar di SMA di Jakarta, SMA 31. Saya ini sebenarnya baru minggu pertama saya ngajar. Saya ngajar 3 kelas. Nah, media yang saya pakai media dasar dulu. Media PowerPoint buat penyampaian materi. Nah, tapi di dalam PowerPoint itu ya bisa dikemas sama yang lebih menarik lagi. Saya biasa tambahin video. Jadi sebelum belajar nggak langsung ujuk-ujuk ngasih ke siswa. Jadi hari ini kita akan belajar ini ya. Enggak, tapi biasanya saya kasih video. Coba tebak hari ini kita mau belajar apa dari video. Nah, videonya itu juga bukan dari yang video YouTube yang udah sering dilihat. Tapi bisa juga saya buat video sendiri pakai animasi. Ada Powtoon ya, yang free gitu. Kayak saya kasih, ini kira-kira hari ini kita mau belajar apa setelah saya kasih video itu. Buat menstimulus siswa. Terus selain buat penyampaian materi pakai PowerPoint dan video animasi, saya biasanya pakai ini. Kalau mau evaluasi ada Quizizz, kalau teman-teman sering dengar Quizizz, pakai Kahoot, terus juga seperti biasa pakai Google Classroom, mungkin teman-teman di sekolahnya atau di kampusnya ada yang pakai Google Classroom, saya pakai itu. Menurut saya cukup efektif ya, karena ternyata di sekolah saya itu selama belum ada mahasiswa praktek ngajar di situ, gurunya cuma benar-benar plek ngasih materi aja di WA. Dan pas ketika saya masuk ngajar tatap muka, anak-anak seneng gitu, maksudnya ya kayak oh iya lebih lebih ya bersyukur aja gitu gurunya ngejelasin gitu kan. Saya juga jadi seneng nyampein materinya gitu. Masih simpel sih, masih media-media itu. Quizizz, Kahoot. Terus juga ada media presentasi selain PowerPoint yang lebih menarik, Mentimeter. Nah, teman-teman boleh cari Mentimeter. Jadi, misalnya kalau ada yang mau nanya nih, ada yang mau nanya siswa, nah, habis itu ya udah di Mentimeter itu bisa ketahuan, bisa nggak ketahuan siapa yang nanya. Jadi kan misalnya kadang ada yang malu ya mau nanya, mau anonim gitu nanya, ya udah nanya di situ, ntar nggak ketahuan kok namanya siapa. Jadi boleh puas-puasin nanya, Bu, saya masih nggak ngerti materi ini. Nah, lumayan anak-anak lebih aktif di situ. Gitu sih jawabannya. Semoga menjawab ya. Itu beberapa platform yang saya pakai. Emang harus meningkatin kreativitas. Saya yang nggak ngerti desain, jadi dipaksa buat ngerti gitu. Sebisanya. Yang penting siswanya lebih berkualitas. Apa namanya? Pembelajarannya lebih berkualitas gitu. Itu Narinda jawabannya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Selanjutnya ke pertanyaannya Kaleo Prayoga, pandemi ini untuk proses pendidikan pasti jadi sulit dan pemerintah membuat tindakan belajar berbasis online. Tetapi selain kendala pada data internet, ada juga kendala pada
tenaga pendidik yang kurang ahli dalam menggunakan internet. Banyak problem juga dari hal tersebut. Akibatnya malah agar seluruh peserta dapat mendapatkan materi secara merata. Seperti itu Kak pertanyaannya. Oke, iya betul. Kan? Ya, terima kasih Leo Prayoga atas pertanyaannya. Ya, ini relate sama yang benar lagi saya alamin. Banyak, yaitu betul, pendidik yang hanya memberi materi tanpa menjelaskan. Ini juga sudah kejadian di sekolah saya, cuman gini ya, mungkin kalau misalnya gimana sih tanggapan saya dan juga kalau boleh saya ngasih saran ya, supaya peserta didik itu bisa memahami secara merata. Yang pertama, tentunya pembekalan bagi gurunya, ya, pembekalan bagi tenaga pengajar, tenaga pendidik, supaya dia itu siap menghadapi realita bahwa kita lagi pandemi dan kita harus tetap terus mengajar. Kita harus terus memastikan siswa kita paham, siswa kita mengerti gitu. Gitu. Sebenarnya prinsip yang perlu dibangunnya. Nah, terus gimana? Saya juga melihat di berbagai sekolah kondisi guru, kondisi tenaga pendidiknya atau bahkan dosennya itu sudah cukup tua gitu kan, dan jadinya agak lambat untuk mempelajari tentang teknologi itu buat mengajar. Solusinya mau nggak mau memaksakan diri untuk bisa gitu. Ya minta bantuan. Kalau dosen saya ada yang benar-benar nggak paham, dia nggak sungkan untuk minta ajarin ke mahasiswanya. Dan mahasiswanya untungnya teman-teman kelas saya gitu, oh iya mau ngebantuin bapaknya gitu. Lama-lama juga diajarin ngerti kok. Gitu. Nah, harusnya mungkin dari pemerintah atau dinas pendidikannya memfasilitasi pembekalannya dulu. Jadi sebelum benar-benar masif pembelajaran online ini, ya gurunya itu dibekali. Seminggu itu teruslah dikasih pelatihan online, gini loh cara mengoperasikannya. Karena tadi kembali yang saya katakan, guru itu dituntut untuk tetap kreatif kan, untuk menyampaikan materi, maka ya mau nggak mau harus ada kesadaran yang kuat gitu untuk bisa dari tenaga pendidiknya itu sendiri. Dan kalau udah ada kesadaran yang kuat, ya tinggal pemerintah dan dinas pendidikan yang memfasilitasi. Jangan sampai cuman melaksanakan surat edaran dari Menteri Pendidikan, oke kita PJJ ya, oke kita daring online, tapi nggak dibekali gurunya, tapi nggak difasilitasi. Mungkin itu. Terlepas dari sulitnya proses pendidikan selama masa pandemi, kita kembali lagi ke masing-masing diri ya, prinsip belajar sebagai siswa, apa sebagai yang tenaga pendidik tuh apa gitu. Kalau misalnya siswa dituntut benar-benar yang harus lebih mandiri lagi, nggak bergantung sama guru. Guru juga dituntut yang masing-masing punya tuntutan dan tupoksi tugas pokok fungsi yang beda sih ya. Mau nyalahin guru ya juga gimana, terus mau nyalahin siswa juga serba salah. Intinya harus ada gerakan yang nyata. Tadi saran saya itu. Latihan yang intens buat memasifkan gimana sih guru, tenaga pendidik, dosen terbekali untuk siap mengajar secara online. Gitu. Semoga menjawab ya. Nurindah, silahkan saya kembalikan. Baik Kak, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Arif Ujumaki lagi. Saya mau tanya lagi. Iya. Berikan motivasi kepada mahasiswa-mahasiswa biar lebih semangat lagi, biar jadi lebih hebat. Kan jawab Kak boleh? Iya, sip. Kalau ngomongin motivasi, ini yang pertama kali harus kita tanemin itu ya, ngelihat kondisi kitanya sendiri gitu. Yang pertama, bagi saya, terima kenyataan, hadapi bahwa memang pandemi ini jadi apa ya, bukan teman sih, jadi sesuatu realita yang harus kita hadapin, bukan kita hindari. Dalam artian ketika kita sudah mampu menerima kenyataan dan menghadapi bahwa kita sedang berada di kondisi pandemi, kita akan lebih legowo jalani segala apapun aktivitas kita. Saya nggak bilang berdamai ya, saya juga kurang setuju sih sama redaksinya pemerintah yang bilang, kita harus berdamai sama corona. Oh, no, kalau berdamai ya berarti kita best friend-an dong sama corona gitu. Saya menafsirkannya gitu, saya nggak setuju kalau berdamai. Tapi yang perlu kita lakuin pertama kali itu, terima dulu. Terima kondisinya lagi kayak gini. Artinya kalau kita udah melegakan hati, mengikhlaskan hati bahwa kondisinya kayak gini, kita nggak
jadi orang yang terus-menerus menuntut gitu. Rasanya kan gak enak ya kalau terus-terusan dituntut, harusnya gini loh, guru harusnya bisa begini-gini, murid harusnya ngerti gini-gini, pemerintah harusnya gini-gini. Enggak. Sebelum menuntut gimana kondisi yang sekarang, kita berkaca ke diri kita sendiri dulu sebagai mahasiswa. Gitu. Ketika dihadapkan dengan kondisi pandemi ini, what we can do gitu, apa yang bisa lakukan, hal kecil apa yang bisa menimbulkan impact gitu ya untuk banyak orang. Oh ya, dimulai dari kita yang bersungguh-sungguh ketika mengikuti pembelajaran, bersungguh-sungguh mendengarkan dosen, mendengarkan guru, mendengarkan ya siapapun. Ketika kita menuntut ilmu, di situ ada apa ya, keberkahannya insya Allah bisa didapat gitu. Udah kita terima, kita jalanin dengan selegowo mungkin. Habis itu yang terpenting jangan lupa anjuran pemerintah. Maksudnya kayak jaga kesehatan, ya, jaga kondisi mental, jaga jam tidur. Maka tadi di situ ada memanage waktu ya. Itu penting banget loh selama pandemi ini kita memanage waktu. Jangan sampai waktu kita yang lebih banyak gabutnya bisa dibilang atau lowongnya itu jadi kepake sama hal yang kurang bermanfaat atau sia-sia gitu. Dengan ikut kayak webinar ini gitu ya, atau pelatihan-pelatihan lain, itu adalah yakinlah cara kalian gitu sebagai mahasiswa, sebagai siswa yang ingin menambah kapasitas ilmu, yang ingin menambah wawasan itu. Itu penting banget sih, kenapa kita harus menerima kenyataan. Soalnya ada loh orang yang nggak nerima gitu, kayak stres, udahlah udah begini banget gitu, kayak 2020 rasanya berat. Ya kalau persepsi kita dari awal nganggapnya berat, gimana kita mau ngejalanin setelahnya. Tapi kalau kita membangun prinsip yang kayak kita terima, oh sama ini sih, terapi mindfulness. Teman-teman pernah dengar ya, mindfulness itu jadi setiap kita menjalani aktivitas apapun, kita relax di dalamnya, kita jiwa, raga, pikiran kita ada di situ. Kalau kita lagi belajar online, pikiran kita semua tercurah di situ, nggak kebagi sama, oh iya masih ada PR yang ini, oh iya belum scrolling IG, belum stalk dia. Pokoknya mindfulness, benar-benar menikmati, meresapi apa yang kita lakukan. Terlepas kegiatannya itu lagi, natap layar lagi, buka laptop, buka HP lagi. Tapi kalau kita ngejalaninnya mindfulness atau meresapi di setiap aktivitas kita, impact-nya ke diri kita itu lebih banyak lagi. Dan akhirnya muncul banyak inspirasi-inspirasi gitu. Ya, kita mau buat ini, kita mau berkarya ini nih, mau ikut lomba ini nih. Itu sih paling kemana-mana ya jawabannya. Intinya terima kenyataan dan jalani dengan senyuman. Weh, penutup. Ya, itu aja dari saya, Linda, untuk menjawab pertanyaan. Kalau ada yang masih belum bertanya, masih ada yang belum terjawab, ditanya lagi aja. Ya, silakan saya kembalikan lagi ke Nurinda. Tes moderatornya ada. Semangat ya, teman-teman. Ya. Halo, Kak. Iya. Iya. Ini sepertinya ada merupakan pertanyaan terakhir di seminar kali ini, yaitu dari Kak Narendro Hadiningrat. Izin mau tanya lagi, tips latihan untuk melatih kemampuan public speaking kita agar lebih lancar itu gimana ya, Kak? Boleh dijawab, Kak? Silakan. Oke, sip. Ya, terima kasih pertanyaannya dari Narendro. Kalau untuk public speaking supaya lebih lancar, ini kita harus yang benar-benar komit ya sama diri kita. Kalau bagi saya tuh harus strict lah gitu. Kita punya target terukur. Jadi kalau public speaking itu ada target yang terukur secara jelas. Contoh nih, saya ngutip dari postingannya Kak Iman Usman. Bahkan kalau yang tahu ya, Kak Iman Usman pendirinya Ruang Guru sama Kak Belva Devara. Di salah satu postingan IG-nya waktu itu Kak Iman tuh mau melatih public speaking. Bahkan beliau yang udah jago aja masih terus mulai gitu ya. Masih lebih lancar lagi, beliau itu menetapkan target yang terukur dan spesifik. Jadi setiap kita mau belajar sesuatu, kita harus tahu tujuan kita.
oh kalau tujuan belajar public speaking kita buat lancar, ya berarti step by step action kita mengarah ke sesuatu yang menuju tujuan. Gampangnya minimalisir verbal graffiti. Apa itu verbal graffiti? Sering kali kita kalau di public speaking ngedengar orang yang ngomongnya terbata-bata atau mungkin tadi beberapa kali ya saya mengeluarkan suara-suara gitu ya. Ketika kita bingung, itu tuh udah kayak suara lumrah dari alam bawah sadar gitu yang keluar, dan itu terlalu banyak terlalu banyak kita jadiin target kita. Caranya gimana buat memperbaikinya? Ya udah, do it action tadi ya. Saya juga nggak sadar tadi ngomong gitu. Lakuinnya. Latihannya bisa dengan cara direkam suara kita. Bebas ngomongin apa aja. Misalnya sukanya topik tentang bola, ya udah coba kita lancarin ngomong kayak pembawa acara berita bola gitu, ngomong gini. Kenapa beda ya latihannya sama di depan kaca sama direkam? Kalau kita latihan public speaking direkam, itu akan fokus gimana kita ngomong, bukan gimana look kita. Tapi kalau kita mau latihan memperbaiki gesture kita saat public speaking, kayak gerakan tangan, gerakan kaki, tatapan mata kayak tadi tuh juga, itu latihannya depan kaca. Tapi kalau misalnya untuk melatih kelancaran kita public speaking, latihannya direkam aja. Tiap hari direkam gini, kurang lebih setengah jam atau kalau kelamaan 10 menit ngomong. Coba deh dievaluasi. Oh iya, tadi saya kebanyakan nya di awal. Tadi kurang lancar di bagian peralihan kata ini ke ini. Jadi itu bisa lebih terevaluasi. Dan yang terpenting konsisten aja. Ya minimal seminggu dicoba. Kalau mau ngelihat sejauh mana sih kita lancar saat public speaking, sejauh mana kita itu bisa lebih apa ya, fleksibel, fluent ketika ngomong gitu. Cara direkam. Itu aja sih mungkin tips dan triknya dari saya. Semangat mencoba. Tentuin target secara spesifik dan terukurnya di setiap public speaking dan bahkan di setiap skill bidang apapun. Kalau kita tadi ya mau ngejar IPK tinggi, oh ya udah. Berarti apa nih yang harus dikejar? Dosennya kah, materinya kah, kayak gitu-gitu. Tentuin tujuan yang jelas, abis itu baru deh susun plan dan jangan lupa evaluasi. Udah, itu aja dari saya. Rinda, silakan. Oke. Baiklah, itu tadi kita sudah sampai pertanyaan terakhir menjadi mari kita tutup acara seminar kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Kita tidak atas dan terima kasih juga dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa pada malam hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf saya lakukan salah satu. Sampai berjumpa lain selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keluar dari